Selamat datang di Pesan Semesta, ruang di mana bisikan kosmos bertemu dengan keheningan hati kalian. Pada episode kali ini, kita akan mengupas perjalanan hidup Scorpio dengan cara yang sedikit berbeda. Bayangkan jika dalam waktu dekat, tanpa diduga-duga, pintu rezeki terbuka lebar. Bukan sekadar cukup, tetapi membawa kalian pada fase yang terasa seperti kaya mendadak. Energi apakah yang sedang bergerak menuju kehidupan kalian? Dari asmara yang mulai bersemi, karir yang menjanjikan, hingga keuangan yang seolah mendapat sentuhan ajaib, semua akan kita lihat melalui 5 kartu tarot yang akan dipilihkan secara khusus. Ada sesuatu yang besar dan tak terduga sedang menanti, dan kalian pasti penasaran bagaimana semesta mengatur skenario indah ini. Persiapkan diri kalian untuk menyelami makna di balik setiap lembaran kartu, karena petunjuknya mungkin akan mengubah cara kalian memandang hidup ke depannya. Kami mengajak kalian untuk membuka lembaran pertama, merasakan getaran cinta yang mulai menemukan jalannya, dan menemukan kejutan apa yang telah disiapkan semesta di dalamnya. Mari kita mulai dengan membuka kartu pertama tentang asmara kalian. Kartu pertama, asmara, Four of Cups. Scorpio yang penuh gairah di ranah asmara, kehadiran kartu Four of Cups bagaikan embun pagi yang turun perlahan setelah malam yang panjang. Ini bukan tentang gejolak atau drama yang biasa kalian kenali, melainkan tentang undangan untuk mengalihkan pandangan dari apa yang selama ini kalian kejar, menuju apa yang sesungguhnya sudah ada di hadapan kalian. Dalam hubungan yang sudah terjalin, kartu ini menandakan fase di mana rutinitas mungkin mulai terasa menumpul. Ada kehangatan yang tersedia, namun kalian mungkin terlalu asyik dengan pikiran sendiri atau kekecewaan masa lalu hingga nyaris melewatkannya. Ini adalah momen untuk benar-benar hadir, untuk melihat pasangan dengan mata baru dan menemukan kembali alasan-alasan sederhana mengapa hati kalian dulu memilihnya. Cinta yang tulus tak selalu datang dalam bentuk kejutan besar, terkadang ia hadir dalam secangkir teh hangat di pagi hari atau tawa kecil yang terlupakan. Bagi kalian yang tengah sendiri, Four of Cups adalah bisikan lembut semesta untuk tidak terlalu larut dalam kecewaan atau standar yang terlalu kaku. Seseorang dengan getaran hati yang tenang dan sejalan mungkin sudah lama berada di sekitar kalian, mungkin sebagai teman, rekan kerja, atau kenalan lama yang tiba-tiba hadir kembali. Sosok ini tidak datang dengan gebiar api yang membakar, melainkan seperti air yang menyejukkan. Jangan biarkan ego atau bayangan masa lalu menghalangi kehadiran tulus ini. Saatnya membuka hati bukan hanya untuk mencari cinta, tetapi untuk merasakan cinta dalam setiap interaksi. Energinya mengajak kalian pada hubungan yang lebih dalam dan bermakna, bukan sekadar hubungan yang memuaskan ego. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan membuka lembaran berikutnya. Kartu kedua, Karir, Page of Cups. Memasuki wilayah karir, kartu Page of Cups muncul dengan pesan optimisme yang menenangkan. Scorpio. Jika selama ini kalian merasa seperti bekerja dalam sunyi, tanpa apresiasi, kini kartu ini menandakan bahwa usaha kalian mulai menarik perhatian. Page of Cups adalah utusan yang membawa kabar baik, seringkali dalam bentuk ide kreatif baru, proyek kolaboratif yang menyenangkan, atau pengakuan dari rekan kerja atas dedikasi dan kepekaan kalian. Energi ini mengingatkan bahwa karir bukan hanya tentang logika dan ambisi, tetapi juga tentang intuisi dan hubungan antar manusia. Kemampuan kalian untuk memahami perasaan orang lain, yang merupakan kekuatan alami Scorpio, akan menjadi aset berharga dalam negosiasi atau kerja tim. Jangan remehkan ide-ide kecil yang muncul di benak kalian saat ini, karena ia bisa menjadi benih dari kesuksesan besar di masa depan. Lebih jauh lagi, kartu ini adalah simbol dari awal yang baru. Bagi sebagian Scorpio, ini bisa berarti tawaran posisi yang lebih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Atau bahkan keberanian untuk memulai proyek sampingan yang selama ini hanya ada dalam angan. Page of Cups mendorong kalian untuk mendekati pekerjaan dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan seperti anak kecil, tanpa beban ekspektasi yang berlebihan. Hasil dari proses panjang kalian kini mulai menunjukkan tunas-tunas hijaunya. Percayalah pada proses ini. Jangan terburu-buru ingin mencapai puncak. Nikmati saja setiap langkah kreatif yang kalian ambil. Keberhasilan sejati sedang dalam perjalanan menuju kalian, datang dengan langkah yang pasti, meskipun mungkin tak terduga. Dengan semangat baru dalam karir ini, mari kita lihat bagaimana energi kelimpahan siap menyentuh aspek keuangan kalian.
Kartu ketiga, keuangan, Queen of Swords. Sekarang kita tiba di wilayah keuangan dan hadirlah Queen of Swords yang membawa energi ketajaman sekaligus kelimpahan. Scorpio, jika selama ini keuangan kalian terasa seperti langit mendung, maka kartu ini adalah sinar matahari yang berhasil menembusnya. Ini bukan hanya soal rezeki yang datang, tetapi juga tentang kemampuan kalian untuk mengelolanya dengan bijaksana. Nah, Queen of Swords adalah simbol dari kemandirian finansial dan pikiran yang jernih. Energinya memberi kalian ketajaman untuk melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi, membuat keputusan investasi yang cerdas, atau memotong pengeluaran yang tidak perlu. Kelimpahan yang datang, baik melalui bonus, keuntungan bisnis, atau sumber pendapatan baru, adalah hasil dari kerja keras dan ketegasan kalian dalam mengambil keputusan di masa lalu. Lebih dari itu, Queen of Swords menjanjikan periode stabilitas dan kemakmuran yang kokoh. Keuangan kalian tidak hanya membaik, tetapi juga membawa kalian pada rasa aman yang lebih dalam. Ini adalah fase di mana kalian bisa mulai merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri, mungkin untuk investasi jangka panjang atau untuk memenuhi impian materi yang selama ini tertunda. Energi kesuburan dalam kartu ini juga berarti bahwa apa yang kalian tanam sekarang, baik itu usaha, keterampilan, atau jaringan, akan berlipat ganda hasilnya. Tetaplah berpikiran terbuka dan waspada, karena rezeki tak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Terkadang ia hadir sebagai solusi atas masalah yang tak kunjung usai. Setelah keuangan yang mulai kokoh, mari kita tengok bagaimana peruntungan secara keseluruhan akan berpihak pada kalian. Kartu keempat, peruntungan, Queen of Pentacles. Di persimpangan jalan, kartu Queen of Pentacles hadir untuk meyakinkan kalian, Scorpio, bahwa peruntungan sedang berpihak. Ini adalah energi keibuan alam semesta yang menenangkan, menjanjikan stabilitas dan kehangatan di tengah gejolak hidup. Peruntungan kalian kali ini terletak pada kemampuan untuk menciptakan rumah dimanapun kalian berada, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Ini adalah fase di mana usaha kalian yang tekun dan kesabaran mulai membuahkan hasil yang nyata. Peluang besar mungkin datang melalui hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, properti, atau lingkungan sekitar kalian. Keberuntungan ini terasa seperti menemukan jalan pintas yang selama ini tersembunyi, atau bantuan tak terduga saat kalian paling membutuhkannya. Queen of Pentacles juga mengingatkan bahwa peruntungan terbaik adalah yang dapat dipegang dan dirasakan manfaatnya. Ini bukan tentang keberuntungan instan, melainkan tentang panen dari benih yang telah lama kalian rawat. Energi ini mengundang kalian untuk lebih membumi, menghargai hal-hal sederhana, dan merawat diri sendiri serta orang-orang tercinta. Ketika kalian merasa aman dan nyaman secara batin, disitulah pintu beruntungan terbuka lebar. Jangan ragu untuk mengambil tawaran yang menjanjikan pertumbuhan, terutama yang selaras dengan nilai-nilai pribadi kalian. Percayalah, alam semesta sedang bekerja keras untuk membantu kalian mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera. Dengan peruntungan yang cerah ini, langkah terakhir adalah menjaga energi tubuh dan jiwa kalian. Mari kita saksikan pesan dari kartu kelima tentang kesehatan kalian. Kartu kelima, kesehatan. Five of Wands. Akhirnya kita sampai pada aspek kesehatan dengan kartu Five of Wands. Scorpio, kartu ini sering digambarkan sebagai pertarungan 5 tongkat. Namun dalam konteks kesehatan, ia adalah cerminan dari hiruk-pikuk energi di dalam diri kalian. Ini adalah pesan yang jelas tentang perlunya keseimbangan. Setelah melalui berbagai pergulatan batin dan kesibukan duniawi, tubuh dan pikiran kalian mengirimkan sinyal untuk berhenti sejenak. Five of Wands menandakan bahwa sumber ketidakseimbangan kalian bukan dari luar, melainkan dari konflik internal antara keinginan untuk beristirahat dan tuntutan untuk terus bergerak, antara logika dan emosi. Untuk memulihkan kesehatan, langkah pertama adalah mengakui adanya pertarungan kecil ini dan memilih untuk berdamai. Energi pemulihan akan mengalir deras saat kalian mulai memberi ruang bagi keheningan. Ini bisa berarti meluangkan waktu untuk meditasi, olahraga ringan yang menyatukan pikiran dan tubuh seperti yoga, atau sekadar berjalan kaki di alam terbuka tanpa tujuan. Kurangi stimulasi berlebihan dari gawai dan berita, dan perbanyak waktu untuk aktivitas yang menenangkan saraf. Five of Wands adalah proses pelepasan. Lepaskan stres yang tidak perlu, lepaskan kebiasaan buruk yang menguras energi, dan lepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi pada diri sendiri.
Dengan memberi diri kalian izin untuk pulih secara perlahan, kalian akan merasakan vitalitas baru yang mengalir lebih stabil. Tubuh kalian akan menjadi lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan semangat akan kembali menyala, siap menyambut hari-hari indah yang telah dijanjikan oleh kartu-kartu sebelumnya. Dan demikianlah perjalanan kalian menembus 5 lembaran kartu tarot bersama pesan semesta. Dari Four of Cups yang mengingatkan untuk membuka hati pada cinta yang tulus, Page of Cups yang membawa kabar kreatif dalam karir, Queen of Swords yang menjanjikan kelimpahan finansial, Queen of Pentacles yang menegaskan peruntungan berpihak, hingga Five of Wands yang mengajak kalian menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa. Semoga setiap pesan yang telah kita telaah bersama mampu menjadi cahaya penuntun dalam langkah kalian ke depan. Biarkan energi kelima kartu ini mengendap perlahan di dalam hati, membawa ketenangan yang kalian butuhkan. Jangan berhenti di sini. Teruslah berjalan bersama bisikan semesta. Pastikan kalian tetap terhubung dan mengikuti channel Pesan Semesta agar tidak ketinggalan ramalan berikutnya yang mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersembunyi di dalam diri kalian. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dalam hening yang penuh makna.